Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Santri dalam kajian Ushulul Fiqih. Yang pada kali ini kita sudah memasuki pada pertemuan yang ke-57. Mantap sekali. Jadi kita sudah memasuki pada pembahasan ta'riful taqlid ya. Jadi ini sudah merupakan bagian terakhir dari kajian ilmu Ushulul Fiqih. Kita tinggal beberapa pertemuan lagi, insya Allah hatam. Nanti teman-teman monggo bisa dipelajari lagi dari pertama sampai terakhir, sampai episode yang terakhir. Langsung ta'rifu taklid. Wa taklid, ya. Taklid itu dari kata qallada. Qallada yuqallidu taklid. Ini merupakan master daripada qallada. Itu qabulu qaulil qail. Taklid itu menerimanya ucapan orang lain. Ada orang lain berstatement ya. Nah kemudian kita mengiyakan atau mengikuti. Nah itu taklid. Bila hujjatin yadhkuruha. Tanpa menyebutkan argumentasinya. Tanpa menyebutkan dalil atau hujjahnya. Kita menerima saja, manut saja. Nah, itu disebut dengan taklid. Fa'ala hadza berdasarkan definisi ini yaitu qabulu qaulin nabi, menerima sabdanya nabi, ucapan nabi fima yadhkuruhu minal ahkam, di dalam hal-hal dalam berupa hukum yang telah beliau Nabi Muhammad sebutkan, maka yusamma taklidan, maka disebut juga dengan taklid ya. Nabi berkata, bersabda, kemudian kita mengikuti apa yang disampaikan, apa yang disabdakan oleh Nabi, maka kita yang mengikuti ucapannya Nabi pun disebut juga dengan taklid. Nah, lanjut. Wa minhum man qala, ada sebagian ulama, ada sebagian orang yang mengatakan at-taqlid qabulu qaulil qail wa anta la tadri min aina qalahu ay la ta'lam ma'khadahu fi dzalik. Yaitu menerima ucapan orang lain. Jadi taklid itu ada yang berpendapat menerima ucapan orang lain wa anta la tadri, dan kamu tidak tahu min aina qalahu, dari mana ya ia berkata kayak gitu loh. Yang penting dia orang ini berkata, kemudian ente itu mengikutinya, mentaklidinya tanpa didasari pengetahuan gitu loh. Pernyataan itu dikeluarkan dari mana? Aila ta'lam ma khadaw fi dzalik. Kamu itu tidak mengetahui sumber pernyataan tersebut. Ngikut wae gitu lah ya, ngikut wae. Fa in qulna innan nabi kana yaqulu bil qiyas. Jika kami mengatakan nabi itu berkata dengan menggunakan qiyas, jadi Nabi ada yang mengatakan jika kita mengatakan Nabi itu berkata, berucap dia itu dengan kias. Kias itu maksudnya bi ayyajtahidan, kita langsung ada ternyata bi ayyajtahidan, di mana Nabi itu berijtihad ya dalam dalam perkataannya, dalam tindak tanduknya Nabi berijtihad, maka fayazuzu ayyusamma qabulu qawlihi taqlidan. Maka dibolehkan dengan mengatakan ya, disebut juga gitu loh, ketika kita menerima ucapannya tadi dengan dengan qiyas atau dengan ijtihad, itu disebut dengan taklid. Kenapa? Lihtimali ayyakuna an ijtihadin. Karena ada kemungkinan yaitu merupakan apa yang diucapkan oleh Nabi itu berupa ijtihadnya Nabi ya. Wa in qulna, nah ini udah ya. Pertama, ucapannya Nabi itu disandarkan dengan qiyas atau disandarkan melalui ijtihadnya Nabi.
Nah, yang kedua, wa in qulna innahu la yajtahidu. Jika kita berkata Nabi itu la yajtahidu, dia tidak beristihad. Wa innama yaqulu an wahyin. Akan tetapi melainkan Nabi itu berkata dengan wahyu ya. Jadi Nabi berkata dengan perantara wahyu, bukan perantara hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi dia tidak berkata dengan hawa nafsunya, melainkan Nabi berkata dengan wahyun yuha, yang diberikan wahyu ya. Maka fala yusamma qabulu qawlihi taqlidan. Ya, maka tidak bisa disebut menerima ucapan Nabi yang dengan perantara wahyu itu sebagai taklid. Kenapa? Listinadihi, karena menyandarkannya ucapannya Nabi itu ilal wahyi, kepada wahyu. Nah, jadi kalau misal kita menganggap ucapannya Nabi itu sebagai wahyu, maka kita bertaklid, maka kita mengikuti ucapannya Nabi itu, maka tidak boleh disebut kita sebagai orang yang bertaklid. Karena apa? Karena ini ucapannya Nabi itu wahyu. Tidak bisa ya. Tapi kalau misal ucapannya Nabi itu disebut atau dianggap sebagai qiyas atau ijtihad, maka kita bertaklid kepada ucapannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, udah selesai ini masalah taklid ya. Jadi kalau misal melihat pada ta'rif yang pertama ini ya, orang taklid itu dia hanya sebatas mengikut tanpa mengetahui dalilnya gitu loh. Kayak misal sekarang itu kebanyakan mayoritas orang awam dia hanya sebatas manut atau mengikuti kepada ulamanya, kepada tokohnya ya, tanpa dibarengi, didasari dengan pengetahuan hukum asalnya. Ketika misal salah satu seorang kiai mengatakan kayak gini, nah masyarakat awam hanya sebatas mengikuti saja, taklid saja, tanpa dibarengi, didasari dengan maklumat informasi yang benar gitu loh. Itu namanya taklid. Nah, ada lagi ntar mutabi. Kalau misal mutabi, dia mengetahui dalilnya ya, tapi dia mengikut kepada salah seorang tokoh, tapi dia tahu gitu loh. Nah, itu antara taklid sama mutabi. Kayak misal saya seorang pelajar mengetahui hukum sholat itu wajib, ya saya dianggap sebagai mutabi ya. Beda kalau misal orang awam dikasih tahu sama ulama kalau sholat itu hukumnya wajib, ya dia hanya sebatas mengikuti apa yang diperintahkan ulama gitu. Diperintahkan diantar ulama sampai ke Nabi, sampai ke Allah gitu. Itu saja untuk ta'rifut taklid. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.